imat asal muasal imat itu kan memutuskan nasab Ba'alawi itu membatalkan karena, ya. Membatalkan itu karena ada kitab yang memang tadi tidak menyebutkan Ubaidillah. Oke. Syekh Ubaidillah. Pembatalan itu kan memang lah mereka meyakini itu karena apa? Tidak ada yang menyebut, ada sebagian dari kitab nasab yang tidak menyebutkan Ubaidillah. Gimana cara menyikapinya gitu ya? Nah, itu kan dibuat framing terus. Iya. Sama mereka itu. Gitulah Ustadz. Jadi memang kita itu kalau belajar sebuah ilmu tidak sistematis, larinya ngawur. Ilmu apapun kalau gak sistematis ngawur Ustadz. Tukang tambal ban mau mengobati orang sakit gigi, giginya mau ditambal pakai tambal ban, ya ancur bilok colon Ustadz gitu. Udah karen Ustadz gitu. Kompresor. Iya, nggak bisa Ustadz gitu. Contohnya begini Ustadz, saya kasih ilustrasi dulu ya, perbandingan dulu. Imam Nawawi itu pernah mengatakan, dan ini masyhur, bahwa Imam Syafi'i berpendapat bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai. Kita dengar kan? Banyak masyhur bahwa Imam Syafi'i berpendapat bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai pahalanya. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini dikutip oleh Imam Nawawi. Ustaz. Kalau kita lihat di fikih-fikih yang benar-benar karya Imam Syafi'i, nggak nemu kalimat ini. Apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi bohong? Sayyid Murtadha Az-Zabidi, orangnya thiqah, mensyarahi Ihya'u Ulumiddin. Ya, namanya kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumiddin. Beliau mengatakan bahwa Al-Ubaidili atau Al-Ubaidili yang hidup pada abad keempat atau kelima itu mengatakan bahwa anaknya Ahmad bin Isa Ar-Rumi An-Naqib itu ada yang bernama Ubaidullah atau Abdullah. Kita cek nih, seumpama kitab-kitab Ubaidili, gak ada nih. Apakah kita berani mengatakan Sayyid Murtadha Az-Zabidi bohong? Ya. Sama seperti kasus tadi. Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Kita lihat di kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Kok tidak ada? Apakah Imam Nawawi bohong? Kan begitu. Kan konsepnya tidak seperti itu. Ini sebelum kita jawab manuskripnya ya. Nah, ilmu kalau sudah gak sistematis, itu akan ngawur. Makanya para ulama dalam kaifiyatu ifbatin nasab, contohnya kitab yang salah satu metodenya dipakai oleh Imaduddin ini adalah kitab Al-Mu'qibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Beliau metodenya dipakai tapi isbatnya gak dipakai. Padahal beliau mengisbat Ba'alawi sahih, mutawatir. Metodenya dipakai tapi anunya gak dipakai. Imad kan gak pernah berguru tentang ilmu nasab Ustaz. Dia gurunya dari siapa? Dia dari Google. Ya, Mbah Google gitu. Nah, sehingga ilmunya di-download di Play Store. Karena RAM-nya itu HP-nya 2 GB yang di-download game yang 8 GB ngeblank langsung. Ngeblank. Berguru apa? Aki Gufron. Nah, wa maqali inna rahmata bagdak akhirnya. Iya. Ya kan seperti itu, ngeblank. Cara pengifbatan nasab ini kan kalau dalam Al-Muqibun, Sayyid Mahdi Raja'i itu ada 4 caranya. 1, ayyura khatun nasabah mawthukun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Memang ada tulisan ahli nasab ya, yang terpercaya, yang thiqah, yang sudah tertahqiq bahwa orang ini keturunan ini. Cukup disebutkan saja itu sudah mengifbat. Nah, lafadznya adalah turuk, kaifiyatu turuki isbatin nasab, turuk. Torikoh, turuk ini jamak dari torikoh, cara. Namanya cara, salah satu saja kena, selesai. Beda sama syarat Ustaz ya. Orang yang sebelum sholat itu memiliki beberapa syarat. 1 harus suci. Kemudian 2 harus Islam, kan begitu. 1 saja tidak kena, maka hilang semua. Beda sama torikoh, cara. Kalau cara lewat cara perjalanan ke Banyuwangi, 1 lewat Probolinggo, 2 lewat Lumajang, maka lewat manapun selesai, nyampe ke Banyuwangi. Nah, kecuali syarat. Kalau syarat, maka 1 tidak kena, semuanya hilang.
Nah, apakah ada syarat itu harus kitab sezaman gitu? Nggak ada. Ya meskipun ada ya, nanti Ubaidillah ini ada. Buktinya Said Murtada Az-Zabidi berani mengatakan Al-Ubaidili mengatakan Ahmad memiliki anak Ubaidillah. Lalu menfitnah Habib Abu Bakar Asyakron. Dialah pertama kali yang mengatakan Abdullah itu adalah Ubaidillah. Oh, padahal sebelum itu sudah ada. Sudah ada. Menfitnah akhirnya kan. Sehingga Sayyid Mahdi Ar-Rajai ketika mentahqiq kitab Syajarah Mubarakah. Kitab Syajarah Mubarakah yang diagung-agungkan oleh grupnya Imad itu, dinisbatkan kitab itu adalah karya Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Nah, kitab itu menyebutkan bahwa Ahmad ini falahu thalathata banin, memiliki 3 anak. Nah, 1 Muhammad, yang kedua Ali, yang ketiga Husain. Gak ada Ubaidullah di sana. Langsung diklaim palsu berarti kan? Langsung diklaim palsu katanya. Padahal waktu debat di nasab di Banten, Ustaz, saya tanya sanadnya Ali dan Husain dari mana? Itu gak jawab mereka. Karena sama-sama terputus 250 tahun. Apakah langsung kita mengklaimnya itu bohong? Kan gitu. Ada yang jawab, pendukung mereka. Hasan Sarip katanya namanya itu. Tapi jawabannya ya ngawur. Ya biasalah memang ketuanya aja seperti itu, apalagi tim hurinya. Nah, oh ini kan ada sanadnya. Bertanya kepada orang-orang Roy katanya. Orang-orang di Roy ditanyakan memang anaknya ada yang Ali, ada yang Husain seumpama. Loh, kalau cuma bertanya seperti itu berarti selesai sudah. Kita nanya kepada orang di zaman sekarang, Habaib itu keturunan Ubaidullah bukan? Iya, selesai. Kalau cuma pakai nanya-nanya seperti itu langsung jadi dalil kan Ustaz? Gitu. Cuma nanya, nggak dilihat yang ditanyakan ini fiko apa tidak atau bagaimana? Langsung jadi istidlal. Nah, ini kan ngawur sebenarnya. Mereka ini sudah ngawur. Apakah ada? Ada, manuskripnya ada. Nanti ketika sudah selesai beberapa referensi yang kita tulis, kita bukukan, mereka akan melihat kebenaran Ustaz. Nanti saya yakin 100% meskipun nanti kita sampaikan abad ke-4 ke-5 tidak akan sampai selesai di sana. Ya, pasti sekarang kan sudah mulai tes DNA. Tes DNA tidak selesai, keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi lagi dan terlagi gitu. Jadi mereka ini sebenarnya bukan mencari kebenaran, tapi mereka ini sebenarnya sedang belajar bahasa Suryani gitu Ustaz. Ya, gini lagi. Kalau mereka bilang bahwasanya itu keturunan Yahudi dan segala macam. Sedangkan di Yahudi sendiri, ya, itu turunannya itu bukan pakai turunan ayah, bapak kan gitu. Gimana, Ustaz? Turunan Yahudi. Ya. Yang sekarang tercatat oleh orang Yahudi itu bukan dari ab, dari perempuan. dari Gitu. Ya, sebagian Ustaz. Tapi tidak semua. Tapi kan kalau memang mereka tuh bilang dari Yahudi, Yahudi sendiri tuh anunya kelium gitu loh, bukan keliab. Ya. Berarti kan sudah bertentangan itu, Ustaz. Ya, repot Ustaz. Giliran Habaib dikatakan di Yahudi-Yahudikan. Tapi tes DNA karya orang Yahudi dipakai, kan ruwet. Seolah-olah benci sama Yahudi kan ya. Mau bencilah sama Yahudi kan, sehingga Habaib ini di Yahudi-Yahudikan. Tapi tes DNA gerapan orang Yahudi dipakai. Iya. Keblinger mereka ini. Keblinger gitu. Susah memang. Teori nasab gak seperti itu, nasab itu. Sehingga kalau mau benar-benar mengkaji ilmu nasab ya kita ikut ulama nasab, selesai. Jangan lalu meneliti sendiri, membuat metode sendiri seolah-olah mau jadi mujaddid tapi modalnya hanya Google. Ya. Kalau seperti itu ya semua orang jadi mujaddid. Itu bukan mujaddid, mufsid. Makanya saya katakan dia itu imaduddin faqat hadamaddin. Iya. Oh, gini loh. Andi dengan terus nyinggung apa bahasa Suryani. Ya. Itu apakah memang ada bahasa Suryani itu? Ada. Ada, tapi nggak sesempit daun kelor yang disampaikan si Sugi. Nama aslinya Sugi, Ustaz. Oh, Sugi. Iya, Gufron itu katanya sih nama aslinya Sugi, sudah viral itu. Entah apa Sugiarto, Sugiono, saya tidak paham gitu.
yang penting namanya Sugi gitu. Sugi miskin, Ustaz. Iya, masa bahasa Suryani cuma mufradatnya cuma 3. Inna rohmatan makoli. Makoli apa makoli ini kata saya. Nah, itu kalau saya pernah dengar Ustaz, mungkin kalau saya pernah dengar ya, mungkin bisa diluruskan. Bahasa-bahasa Suryani itu bahasa-bahasanya Nabi Sis katanya. Pernah dengar seperti itu? Iya. Ada yang mengatakan seperti itu Nabi memang. Sis. Pada zamannya Nabi Sis. Putranya Nabi Adam. Nah, itu makanya banyak Jabroil, Kasfayail. Ya, semacam itu. Iya. Coba cari yang makoli ada apa enggak? Sampai kiamat gak ada itu. Nggak ada. Iya. Saya punya gitu loh. Sampai Dajjal keluar 2 kali gak ada itu. Nggak ada. Bukan 2 kali. 2 kali. mungkin gitu. Mungkin itu butuh penjelasan. Jadi bahasa Suryani itu kalau gini aja. Kalau menurut saya gini. Di bahasa Injil saja. Bahasa Injil itu kan bahasa Aramaik. Aramik ya. Ada Ibrani juga ya. Ibrani itu Taurat. Taurat ya. Itu sudah tidak terdeteksi dari sekarang. Nah, Iya. nggak ada yang make gitu loh. Iya. Kok ini bahasa Suryani, bahasa yang di atasnya Taurat, bahasa yang di atasnya Injil. Itu Kalau kok Ibrani meskipun gak ada yang make masih tercatat Ustaz. Tercatat. Iya, ya Suryani juga sebenarnya juga bisa dipelajari, tapi kan gak ada yang make memang. Yang make hanya sebagian kecil saja. Kayak Ibrani. Ibrani itu mirip-mirip Islam Ustaz. Mirip-mirip bahasa Arab ya. Ukhtun akhot kalau di Ibrani. Ukhtun kalau kata kita saudara perempuan akhot. Kalau akhun itu dan lafaz-lafaznya juga sama, alif, dalet gitu. Mirip-mirip karena serumpun dengan bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Aramaik mirip-mirip juga. Dajjal kata kita di Aramaik daggale. Mirip-mirip Ustaz. Makoli ini mirip apa Ustaz? Makoli ini, aduh. Tadi yang sayur di pasar itu brokoli tapi itu. Ya. Ruwet ini. Enggak loh, itu kan ada rumusnya itu kan ya. Kayak abjadnya gitu loh. Itu kayak abjadnya jimat gitu saya tahu. Bukan itu bahasa anu saya tahu. Itu bukan abjad Ustaz. Nomor togel paling. Nomor togel. Parah ya. Masa Ya Allah. ruwet. Ya apa dokter? Mungkin Ustaz. Ya. Sekarang dari apa kesimpulannya gitu. Kesimpulan. Ya. Mungkin dari jenengan dulu. Penutup ya. Ya, langsung dari Closing statement istilahnya ya. Langsung gimana Gus? Langsung Ya, aja. alhamdulillah. Kita menyikapinya seperti apa? Alhamdulillah di sini ada Ustadz Hakam, ada Pak Dokter siapa panggilannya? Fahmi. Pak Dokter Fahmi yang sudah menemani Al Fakir untuk ngobrol ilmiah. Ini ngobrol ilmiah teman-teman ya. Santai tapi ilmiah gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah closing statement dari kita bahwa hanya satu cara agar kita selamat dari akidah yang tidak benar dan selamat dari fitnah di akhir zaman. Sebenarnya untuk closing statement ini saya ingin menyampaikan sabda terakhir dari Rasulullah SAW, bukan sabda terakhir ya, maksudnya sabda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, la tunqadhanna ural islami urwatan. Sungguh ajaran Islam ini akan diputus satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun, ketika sudah ada satu ajaran yang diputus, tashabbathan nasu billati taliha. Orang-orang akan berkasak kusuk untuk memutus ajaran selanjutnya. Awwaluhunna naqdul hukum. Yang pertama kali diputus adalah cara berhukum dengan hukum Allah. Sekarang tidak kita temukan negara-negara yang sudah mulai konsisten dengan hukum Allah. Sudah mulai banyak berkurang dari hukum rajam, hukum potong tangan, semuanya sudah mulai tidak konsisten. Nah, wa akhiruhunna as-shalah. Dan hukum terakhir yang akan diputus adalah ajaran sholat. Termasuk ajaran sekarang yang akan diputus oleh orang-orang dan bahkan sudah disebarkan dan diputus adalah ajaran mencintai ahlul bait Nabi, ajaran mencintai keturunan Rasulullah SAW sudah mulai diputus oleh orang-orang ini. Maka cara yang paling tepat agar kita selamat dari semua fitnah itu, maka banyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita wiritan gak ada yang istiqomah Pak Dokter. Sholat kita masih males, ibadah kita masih pas-pasan, sedekah kita pun masih pas-pasan. Maka cara terakhir agar kita selamat adalah
sering-seringlah berkumpul dengan orang soleh. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Dzikru sholihin tanzilur rahmah." Kita bercerita tentang orang soleh saja bisa menurunkan rahmat. Apalagi kenal dengan orang soleh, apalagi kumpul. Ya. Makanya jangan jauh-jauh dari orang soleh, karena fitnah sekarang sangat berbahaya. Dan saking dari bahayanya, sampai bisa mengeluarkan kita dari agama Islam menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.